بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Khawarabitina auzakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Yunus. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke 104 sampai 106 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian meragukan agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tetap tidak akan menyembah yang kalian sembah selain Allah. Walakin a'budu wahalladzi yatawaffakum, akan tetapi aku tetap menyembah Allah yang mematikan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintah untuk menjadi orang-orang yang beriman. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifah, dan diperintahkan agar engkau menegakkan wajahmu dalam melaksanakan agama ini hanifah. Dengan hanif, menghadapkan wajah kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang musyrik. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, dan jangan pula engkau menyembah selain Allah apa yang tidak bisa memberimu manfaat dan tidak bisa menolak madarat darimu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin, jika engkau melakukan maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala fi tafsirihi, yaqulu ta'ala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khairil muqinin. Qul ya ayyuhan nas, in kuntum fi syakkin min dini, ay fi raibin wastibahin, fa inni lastu fi syakkin minhu, bal ladayya al-ilmu al-yaqini annahu al-haqqu wa anna ma tad'una min dunillahi batilun, wali ala dzalika al-adillatu al-wadihatu wal barahinus sati'atu. Wa lihada qala fala a'budu alladhina tad'una min dunillah minal andadi wal asnami wa ghairiha
لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا من الأمور وإنما هي مخلوقة مسخرة ليس فيها ما يقتضي عبادتها ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم أي هو الله الذي خلقكم وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم فهو الذي يستحق أن يعبد ويصلى له ويخضع ويسجد وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا أي أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله وأقم جميع شرائع الدين حنيفا أي مقبلا على الله مؤرضا عما سواه ولا تكونن من المشركين لا في حالهم ولا تكن معهم. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para rasul, pemimpin orang-orang yang bertakwa, sebaik-baik hamba yang memiliki keyakinan. Katakanlah wahai sekalian manusia, jika kalian ragu tentang agamaku, yakni dalam keraguan dan kesamaran, sungguh aku tidak ragu terhadap agamaku. Bahkan aku memiliki ilmu yang yakin bahwa agamaku itu benar. Dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Aku dalam masalah itu memiliki dalil-dalil yang jelas dan bukti-bukti yang sangat kuat dan terang benderang. Oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, maka aku tidak menyembah yang kalian sembah selain Allah dari tandingan-tandingan, berhala-berhala dan yang lain. Karena itu semua tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa mengatur urusan sama sekali. Itu semua adalah makhluk yang ditundukkan, sehingga tidak ada sesuatu yang menyebabkan mereka harus disembah. Akan tetapi aku tetap menyembah Allah yang mematikan kalian. Dialah Allah yang menciptakan kalian, kemudian Allah lah yang mematikan kalian, kemudian Allah lah yang membangkitkan kalian untuk membalas amal-amal kalian. Maka Allah lah yang paling berhak untuk diibadai, untuk diberi persembahan salat badannya, untuk diberi ketundukan, untuk diberi sujud. Dan aku diperintah untuk menjadi orang-orang yang beriman. Dan tegakkanlah wajahmu untuk agama ini hanifan, dengan lurus, yakni ikhlaskan amalmu yang zahir dan yang batin semata-mata karena Allah. Dan lakukanlah atau laksanakanlah semua syariat agama ini dengan lurus, yakni menghadap Allah dan berpaling dari selainnya. Dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang musyrik. Jangan seperti keadaan mereka, dan jangan bergabung bersama mereka. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Wa hadha wasfun likulli makhluk annahu la yanfa'u wa la yadurruk. Wa innaman nafi ad-dar wallahu ta'ala. Fa in fa'alta bi an da'awta min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa innaka idzan min adh-dhalimin ay adh-dharina anfusahum bi hilaqiha
wa hadha dzulmu wasyirku kama qala ta'ala inna syirka la dzulmun 'adzim wa idza kana khairul khalqi law da'a ma Allahi ghairahu lakana minadh dhalimin al-musyrikin fa kaifa bi ghairihi. Dan janganlah engkau menyembah selain Allah apa yang tidak bisa memberimu manfaat dan tidak bisa menolak madarat darimu. Dan inilah sifat setiap makhluk, yakni tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa pula menolak madarat. Yang bisa memberi manfaat dan menolak madarat hanyalah Allah Ta'ala. Jika engkau melakukan, yakni engkau menyembah selain Allah yang tidak bisa memberimu manfaat dan tidak bisa menolak madarat darimu, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, yang membahayakan diri mereka sendiri dengan membinasakannya. Kedzaliman ini adalah kesyirikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan itu kedzaliman yang sangat besar. Jika Nabi selaku makhluk terbaik kalau sampai menyembah selain Allah di samping menyembah Allah, maka termasuk orang yang zalim dan musyrik. Lalu bagaimana kalau yang melakukan selain beliau? Tambah musyrik lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, taib. Fiha fawaid. Dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa faedah. yakni faedah ayat yang ke 104 sampai 106. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama. Qaulu ta'ala Qul ya ayyuhan nas. Qauluhu ta'ala Qul ya ayyuhan nas. Qala Ibnu Abbas yakni ahla Makkah. Qauluhu ta'ala Qul ya ayyuhan nas. Qala Ibnu Abbas yakni ahla Makkah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas," katakan wahai sekalian manusia. Siapakah manusia yang dimaksud ini? Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud ialah penduduk Makkah. 6. Minal musyrikin. Penduduk Makkah dari kalangan orang-orang musyrik. Jadi kalau dalam ayat-ayat Al-Quran disebut ya ayuhan nas, itu seringnya yang dituju adalah orang musyrik dari penduduk Makkah. Nah, ya, termasuk tanda itu adalah termasuk ayat-ayat Makkiyah. Itu ada lafaz ya ayuhan nas. Karena yang dituju adalah orang musyrik dari kalangan penduduk Makkah. Al-faidatu atsaniyah, faedah yang kedua. Qauluhu ta'ala
In kuntum fi syakkin min dini. In kuntum fi syakkin min dini. Ay al-islam. Qalu ta'ala in kuntum fi syakkin min dini ay al-islam. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, makna al-ayah la yambaghi lakum antashukku fi dini. La yambaghi lakum antashukku fi dini. Li'anni a'budullaha alladhi yumitu wa yanfa'u wa yadur. Berkata Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, makna ayat ini ialah tidak pantas bagi kalian untuk ragu terhadap agamaku, yakni Islam tadi itu. Karena aku menyembah Allah yang mematikan, yang memberi manfaat dan menolak madarat. Wala tustangkar. Selanjutnya, wala tustangkar ibadatu may yaf'alu hadza. Wala tustangkar ibadatu may yaf'alu hadza. Wala tustangkaru ibadatu ma yaf'alu hadza. Dan tidak boleh kalian mengingkari ibadah orang yang melakukan semacam ini. Wa innama yambaghi lakum antasukku wa tunkiru ma antum alaihi min ibadatil asnami allati la tadur wa la tanfa'u. Wa innama yambaghi lakum an tasukku wa tunkiru ma antum alaihi min ibadatil asnami allati la tadur wa la tanfa'u. Semestinya kalian itu
meragukan dan mengingkari apa yang kalian lakukan berupa menyembah berhala yang tidak bisa menolak madarat dan tidak bisa memberi manfaat untuk kalian. Nah, jadi makna ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, yakni kalian tidak pantas atau tidak semestinya meragukan agamaku, yakni Islam, karena aku menyembah Allah yang mematikan, yang memberi manfaat dan yang menolak madarat. Ibadah orang yang melakukan semacam ini tidak boleh diingkari. Semestinya kalian itu ragu dan mengingkari apa yang kalian lakukan berupa menyembah berhala yang tidak bisa menolak madarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Nah, itu maksud ayat ini. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Fa in qila lima qala mimnya pendek ya. 5 qala mimnya pendek berarti enggak ada alif yang di atas tapi ke bawah ya. 5 qala alladzi yatawaffakum walam yakul alladzi khalaqakum. Fa in qila 5 qala alladzi yatawaffakum walam yakul alladzi khalaqakum. Fal jawab anna hadha yatadammanu tahdidahum li anna mi'ada adzabihim al-wafatu pakai tak marbutoh. Di anna mi'ada adzabihim al-wafatu. Al-wafatu pakai tak marbutoh. Fal jawab anna hadha yatadammanu tahdidahum pakai hak. Di anna mi'ada adzabihim al-wafatu pakai tak marbutoh. Jika ada yang bertanya, mengapa Allah berfirman, alladzi yatawaffakum, dialah Allah yang mewafatkan kalian. Tidak mengucapkan alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Mengapa kok yang disebut Allah lah yang mewafatkan kalian? Kenapa tidak diucapkan Allah lah yang menciptakan kalian? Maka jawabannya ialah ayat ini berisi ancaman untuk mereka, karena mereka akan merasakan azab ketika mereka sudah mati. Jadi orang-orang musyrik dari penduduk Makkah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai mereka tidak meninggalkan kesyirikan-kesyirikannya, maka Allah lah yang mewafatkan kalian, yakni kalian akan merasakan azab ketika kalian wafat nanti. Itulah sebabnya dalam ayat ini disebutkan alladzi yatawaffakum, bukan alladzi khalaqakum.
Al-faidatu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala wa an aqim wajhaka wa an aqim wajhaka fihi qawlan ahaduhuma akhlis amalaka Astani istaqim firman Allah Subhanahu wa taala wa an aqim wajhaka dan tegakkanlah wajahmu. Ini maknanya ada dua pendapat. Yang pertama ialah ikhlaskan amalmu. Makna yang kedua istaqim, istiqomahlah kamu. Jadi tegakkan wajahmu, itu maksudnya ialah ikhlaskan amalmu dan istiqomahlah. Nah, al-faidatu al-khamisah. Nah, faedah yang kelima. Arabi al-khamisah. Al-khamisah. Sorry. Ya. Nah. Fil murad fil hanif. Fil murad fil hanif. Salah satu aqwalin. Al-murad bil hanif salasatu aqwal. Ahaduha annahu al-muttabi' qalahu Mujahid. Al-muttabi' pakai ain. Qalahu Mujahid. Asani al-mukhlis qalahu Ata As-salis al-mustaqim qalahu al-Quradi. Yang dimaksud dengan Hanif ini ada 3 pendapat. Yang pertama ialah orang yang berpegang teguh dengan ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya, al-muttabi. Ini pendapat Imam Mujahid. Yang kedua, orang yang ikhlas. Ini pendapat Atta. Yang ketiga, orang yang istiqamah. Ini pendapat Al-Quradi. Qala Al-Syeikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi
hanifan ay muqbilan alallahi mu'ridan amma siwahu ay muqbilan alallahi mu'ridan amma siwahu. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, hanifan itu artinya ialah mukbilan Allah, menghadap Allah, mu'ridan amma siwahu, dan berpaling dari selain Allah. Ini istilah daripada al-ikhlas, ya. Orang yang ikhlas itu hanya mengharapkan amalannya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-faidatu as-sadisah, faedah yang ke-6. Qauluhu ta'ala, fa innaka idzan minadh dhalimin. Fa innaka idzan minadh dhalimin. هذا الظلم هو الشرك. هذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau kalau begitu, kalau melakukan perbuatan menyembah selain Allah, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana Allah taala berfirman, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Jadi orang yang menyembah selain Allah disebut orang yang zalim, yakni orang yang melakukan kesyirikan. Al-faidatu as-sabi'ah, faedah yang ke-7. Wujubu al-bara'ati minasyirki wa ahlihi. Wujubu al-bara'ati minasyirki wa ahlihi. Kama qala ta'ala wa la takunanna minal musyrikin. Wala takunanna minal musyrikin. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala, la fi halihim wala takun ma'ahum. La fi halihim wala takun ma'ahum. Wajib berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah engkau menjadi orang-orang musyrik, yakni jangan mengikuti keadaan mereka yang melakukan kesyirikan, dan jangan pula engkau bersama mereka. Barakallahu. Ini adalah prinsip al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu